Hai. Kami dari kelompok 1 PDB A54. Saya Ferdi Rizky, saya Samsabani. Saya Titin. Saya Audril. Saya Nanda. Saya Fania. Saya Yumada. Saya Fadila. Saya Lesria dan ini video project pasar kami. Oke, jadi apa sih gaya hidup hedonisme itu? Gaya hidup hedonisme yaitu gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan atau kepuasan tanpa batas. Gaya hidup hedonisme cenderung menuruti keinginan atau kepuasan materi dibandingkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Sifat gaya hidup hedonisme itu merupakan sifat yang menyimpang, dan orang-orang yang memiliki sifat gaya hidup hedonisme cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk membeli barang-barang yang dimana menarik perhatian dibandingkan dengan barang-barang yang sedang dibutuhkan. Oke, jadi itulah pengertian dari gaya hidup hedonisme. Sekarang saya akan memberi contoh fenomena hedonisme di kehidupan sehari-hari. Orang yang hedonis itu cenderung untuk mengedepankan gengsi dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya, menggambur-gamburkan uang, tapi barang itu nggak dia butuhkan. Barang itu cuma kayak dia inginkan sementara doang gitu. Terus yang kedua tuh saya pernah menjumpai teman saya tuh menraktir teman, tapi dengan uang hasil utang agar diterima di kayak kumpulannya gitu. Jadi intinya dia juga mengedepankan gengsi kan. Mungkin itu aja ya fenomena hedonisme di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa upaya yang dapat menjaga kita dari gaya hedonisme. Upaya yang pertama yaitu kita harus membuat rencana keuangan baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang, supaya kita bisa mengatur nih mana pengeluaran dan pemasukan kita dengan baik. Upaya yang kedua yaitu kita harus bisa memikirkan mana yang kepentingan dan mana yang keinginan. Tentu saja dahulukan kepentingan kita ya. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena menurut para ahli, seseorang yang bisa mengontrol diri dengan baik biasanya akan terhindar dari sifat-sifat yang bersifat impulsif. Lalu bagaimana ya tanggapan teman-teman kita tentang gaya hedonisme ini? Tonton terus ya kelanjutan videonya. Perkenalkan, saya Kadek Yudi Prasetya. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Aku Duri Dayata Siam dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi, umur 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Salhamila. Saya dari Fakultas Vokasi Prodi Perpajakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah merasa terinspirasi terkait gaya hidup maupun fashion asing? Cukup sering, saya juga terinspirasi mengenai gaya hidup, salah satunya budaya disiplin orang-orang Jepang dan juga bagaimana keseriusan dan juga orang Korea yang memaksimalkan pekerjaan mereka dan untuk mencapai suatu hasil yang sangat maksimal. Sendiri tuh nggak terlalu ya, soalnya aku nggak begitu tertarik buat mengikuti gaya hidup mereka. Cuma kalau misalkan ada pengaruhnya atau tidak itu ada, kayak misalkan aku nonton drama Korea ya. Nah itu kayak dramanya itu berbicara tentang hukum atau tentang apa gitu. Terus aku berpengaruhnya kayak aku pingin nih ke jurusan ini gitu. Berpengaruhnya sekitar itu, bukan berpengaruh ke gaya hidup. Ya, terkadang saya ketika melihat kayak drama Korea atau film western luar negeri, itu tuh saya terkadang ada yang terinspirasi dengan gaya hidupnya ya mungkin ya. Terkadang lebih agak disiplin ya kalau orang-orang di sana mungkin ya. Cuma terkadang ada sisi buruknya juga, mungkin kalau orang di sana itu kurang ramai ya. Nah, di Indonesia ini banyak yang ramah, sepertinya kayak kita ada bakat saling kan, nah kayak gitu. Jadi terkadang saya netral aja, terkadang saya mengambil dari sisi baiknya dan juga sisi buruknya saya ambil. Menurut Anda, seberapa berpengaruh tontonan budaya asing terhadap perubahan gaya hidup masyarakat? Dan boleh dijelaskan bagaimana itu mempengaruhi kita? Tentu di era globalisasi ini dengan adanya teknologi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang membuat berita dari luar negeri sana tersebar luas di masyarakat. Menurut saya
hal tersebut sangat mempengaruhi di masyarakat. Itu kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, banyak masyarakat yang mulai berfashion menggunakan fashion luar negeri dan juga berperilaku seperti apa yang menjadi tontonan mereka di media sosial tersebut. Di dalam segi pakaian atau fashion itu berpengaruh. Terus kalau dalam segi apa lagi ya? Mungkin bahasa kita juga udah tercemar ya. Maksudnya tercemar tuh kayak banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh bahasanya kayak dicampur-campur gitu antara bahasa Indonesia, bahasa Korea atau bahasa Indonesia, bahasa Jepang gitu. Banget ya, karena sekarang bedanya kan kayak saya bilang dari sebelumnya lagi, kayak sosial media itu sangat berpengaruh sekali. Sekarang semuanya serba online, kayak bisa lihat dari mana, bisa dari apa, terkadang sangat berpengaruh sekali buat masyarakat yang mengikuti gaya kebutuhan seperti sekarang aja banyak banget kayak yang outfitnya kayak sekarang tuh banyak mengikuti zaman luar negeri, mengikuti budaya luar negeri banyak sekali. Apakah Anda tahu tentang salah satu budaya barat yang disebut dengan hedonisme dan bagaimana pandangan Anda mengenai kehidupan tersebut? Hedonisme sendiri itu memiliki makna bahwa kita menghambur-hamburkan apa yang kita miliki dan juga memamerkannya kepada orang lain. Itu yang pengetahuan aku tuh gaya hidup yang serba mewah ya. Kalau pandangan aku tentang hedonisme tuh kalau bisa itu hedonisme dijauhi ya, bukan gimana, cuma tahu aja batasannya gitu. Kalau misalkan kita hedonisme karena kita tuh mau nge-reward diri kita, itu boleh. Tapi kalau misalkan hedonisme tapi sering, itu kayak lebih baik jangan. Menghamburkan itu apa? Lebih kita tuh kayak pengen keinginan kita kayak harus terwujud gitu kan. Karena kayak kebutuhan kita akhirnya nggak tercukupi, kita kayak pengen keinginan kita terwujud tapi kayak kita nggak mementingkan kebutuhan dulu. Jadi menurut saya tuh jangan kayak gitu ya. Kayak menurut saya lebih baik kita mengutamakan kebutuhan dulu baru keinginan. Karena nanti kalau kita mengutamakan itu nanti kapan habisnya? Karena keinginan kita tuh nggak akan ada habisnya. Karena kebutuhan kita juga sangat banyak sekali kan untuk saat ini di zaman sekarang. Apakah Anda sendiri ada tendensi untuk menjalani hidup hedonisme ke depannya? Kecenderungan untuk menjalani hedonisme tentu saya tidak, karena saya ingin hidup sederhana dan juga memanfaatkan apa yang saya punya untuk memaksimalkan potensi dalam diri saya dan juga mengembangkan diri saya lebih baik dan menghindari budaya hedonisme itu sendiri. Enggak ya untuk sejauh ini, karena menurut aku tuh hedonisme tuh lebih banyak sisi negatifnya ya kalau